A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang sangat berbahagia pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Ya, kita akan mencoba berbicara, kita cerita tentang Quran, tentang tafsir, tentang Islam, dan umat Islam tentu saja secara umum ya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu saya sudah ceritakan tentang jin versi Hindu Buddha, ya, dan sudah coba kita bandingkan dengan jin versi Islam. Kali ini saya ingin ceritakan tentang jin versi iman Kristen. Bagaimana Bible memandang jin itu, ya. Di sini sudah saya catat ya. Sudah saya siapkan di sini catatannya ya, tentang jin versi iman Kristen itu. Nah, rekan-rekan sekalian, disebutkan ya di Lukas ya pasal 24 ayat 39 disebutkan seperti ini. Look at my hands and my feet. Lihatlah tanganku dan kakiku. It is me. Inilah aku. Touch me and see, sentuhlah aku dan lihatlah. A ghost does not have flesh and bones like you see I have. A ghost does not have flesh. Hantu, a ghost ya, hantu tidak punya daging dan tulang. Like you see I have, seperti kamu lihat aku punya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini lantas ada yang menyimpulkan bahwasanya dari Lukas pasal 24 ayat 39 itu ya, di situ hantu dikategorikan sebagai roh jahat, ya, a ghost, jelas di situ hantu. Ini dikategorikan sebagai roh jahat. Kemudian dia dipahami sebagai iblis, ya. Hantu yang roh jahat itu dipahami sebagai iblis. Dan iblis itu diyakini sebagai malaikat yang berdosa. Jadi menurut iman Kristen, a ghost itu adalah iblis. Ya. Iblis itu adalah malaikat yang berdosa. Malaikat yang tidak berdosa, dia tetap menjadi malaikat. Ya. Kemudian, a ghost di sini itu bukan roh nenek moyang atau roh leluhur, bukan. Tetapi dia, a ghost di situ adalah iblis, yaitu malaikat yang melakukan dosa. Jadi malaikat yang berdosa, ya, ada malaikat yang berdosa menurut iman Kristen, itu disebut dengan a ghost atau iblis. Juga disebutkan dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, begini bunyinya. When an unclean spirit goes out of a person, it passes through waterless places, looking for rest, but doesn't find it. Ya, ketika unclean spirit, jadi unclean itu tidak bersih, spirit itu roh. Jadi roh jahat maksudnya. Ketika roh jahat goes out of a person, jadi roh jahat keluar dari seseorang, roh jahat itu kemudian dia melewati tempat-tempat yang tidak berair atau tempat-tempat tandus ya. Jadi ketika roh jahat itu keluar dari seseorang, roh itu kemudian mencari tempat-tempat yang tandus, looking for rest, untuk istirahat ya, but does not find it, tetapi roh jahat itu tidak menemukan tempat peristirahatan itu. Then it says, I will return to the home I left. Kemudian roh jahat itu mengatakan, aku akan kembali pada rumah yang telah kutinggalkan. When it returns, it finds the house empty. Kemudian ketika dia kembali ke rumah itu dia dapati kosong, swept clean, bersih, ya.
and put in order, dan juga teratur. Ya, rumah itu didapati teratur, bersih gitu ya. Then it goes and brings with it 7 other spirits more evil than itself, and they go in and live there. So the last state of that person is worse than the first. It will be that way for this evil generation as well. Lah, kemudian ketika dia pergi dan kembali, dia lalu roh jahat tadi itu membawa 7 roh jahat yang more evil, yang lebih jahat dari dirinya. Ya. Kemudian mereka pergi dan tinggal di sana, dan akhirnya orang itu lebih buruk dari semula. Ya. Dan keadaannya menjadi seperti itu. Nah, kemudian dari ayat tadi itu ya, dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 ini yang itu paralel dengan Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26, kemudian disimpulkan bahwa roh-roh jahat itu punya kemampuan untuk memasuki dan merasuki manusia dan juga binatang. Ya. Kemudian diyakini roh-roh jahat itu bisa memiliki kemampuan untuk merasuki manusia dan binatang. Ya, tadi itu jelas. Ya, yang kalimat and bring with it 7 other spirits more evil than itself, and they go in and live there. Ya, jadi dia masuk ke dalam seseorang itu, dan kemudian that person is worse than the first. Kemudian orang yang dirasuki roh jahat itu menjadi lebih buruk keadaannya. Ya. Nah, kemudian diyakini memiliki kemampuan roh jahat itu untuk masuk ke dalam diri manusia. Kemudian serta memanfaatkan benda-benda mati seperti rumah, benda keramat, dan jimat. Jadi diyakini roh-roh jahat itu bisa masuk ke benda-benda mati, rumah, jimat, benda-benda. Ya, ini sekali lagi iman Kristen. Nah, ayat-ayat tersebut yang sudah saya ceritakan itu teman-teman, ini diperkuat lagi oleh Lukas pasal 8 ayat 27 sampai 33. Bunyinya seperti ini. As Jesus stepped ashore, a certain man from the town met him who was possessed by demons. Perhatikan ini. Ketika Yesus itu naik ke darat, ya, ketika Yesus itu naik ke darat, kemudian ada seseorang, ya, dari sebuah kota ketemu Yesus. Nah, orang itu was possessed by demons. Orang itu dirasuki oleh demons, oleh setan, ya, oleh roh jahat. Ini menurut pasal 8 ayat 27 Lukas ya. Ya, jadi ada seorang yang kerasukan setan kemudian ketemu Yesus. For a long time this man had worn no clothes and had not lived in a house. Sudah lama orang ini tidak pakai baju dan tidak punya rumah. But among the tombs, tetapi dia tinggal di kuburan. Ya, dia tinggal di kuburan. Ya. Kemudian ayat berikutnya, when he saw Jesus, he cried out. Ketika dia bertemu Yesus, orang yang kerasukan setan tadi itu nangis. Fell down before him and shouted with a loud voice. Kemudian dia nyungkur, bersujud atau nyungkur di hadapan Yesus. Kemudian dia berteriak, "Leave me alone, Jesus. Tinggalkan aku sendiri, Yesus, Son of the Most High God." Anak Tuhan yang mulia, gitu ya. Ini bunyinya ayat 28. Ya. I beg you, do not torment me. I beg you, don't torment me. Aku meminta kepadamu, wahai Yesus, jangan kau menyiksa aku. Nah, ya, ini cerita tadi adalah orang yang kerasukan setan tadi, ketemu Yesus. Nah, Yesus tahu bahwa orang ini itu kerasukan setan. Kemudian orang itu, setan yang ada di dalam diri orang itu mengatakan, ya, leave me alone. Jadi yang ngomong ini bukan orang yang kerasukan, tetapi setan yang telah merasuki orang itu. Nah, setan itu ngomong, leave me alone, Yesus. Hei Yesus, tinggalkan aku sendiri. Ya.
Kemudian, for Jesus had started commanding the evil spirit to come out of the man. Karena Yesus meminta setan yang ada di dalam diri orang itu untuk keluar. Ya, jadi Yesus itu menurut cerita Lukas ini ya, menyuruh setan yang ada di dalam diri orang itu keluar. Jadi kerasukan orang kerasukan itu, lah setannya disuruh keluar oleh Yesus. Jadi Yesus sedang berkomunikasi dengan setan yang ada di dalam orang itu, ya kan? For it had desired him many times, so he would be bound with chains and shackles and kept under guard. Ya, karena setan itu telah membelenggu orang itu, sudah ngeret-ngeret, sudah menyeret-nyeret ya. Pokoknya setan itu sudah membelenggu, sudah merasuki orang itu, sudah menguasai penuh orang itu sehingga orang itu tidak berdaya. Deret ke sana ikut, deret ke sini ikut gitu ya. Jadi sudah dikendalikan setan orang itu, dan Yesus kepingin mengeluarkan orang itu, kepingin mengeluarkan setan itu dari dari orang yang kesurupan tadi. But he would break the restraints and be driven by the demon into deserted place. Ya, Yesus itu ingin mengeluarkan orang itu, mengeluarkan iblis atau jin atau setan yang ada di dalam orang itu supaya keluar ya, karena jin itu sudah, atau setan itu atau iblis itu sudah menguasai, mengendalikan orang itu sampai dieret-eret ke deserted place ya, tanda tandus atau tanah terjal dan seterusnya ya. Kemudian Jesus then asked him, kemudian Yesus bertanya kepada dia itu, what is your name? Siapa namamu? Kata Yesus. He said, Legion. Kemudian orang itu, yakni jinnya atau setannya yang merasuki orang itu mengatakan, I am Legion. Ya, Legion, aku adalah Legion, because many demons had entered him, karena banyak setan-setan yang merasuki orang itu. Ya, karena banyak setan-setan yang merasuki orang itu, many demons entered him. Banyak setan-setan yang telah merasuki orang itu, sehingga sekumpulan setan itu disebut dengan Legion namanya. Ya, and they begin to beg him not to order them to depart into the abyss. Kemudian demon itu, Legion itu, orang itu yang kesurupan tadi itu, setannya sudah yang ngomong itu ya, meminta kepada Yesus supaya dia tidak mengusirnya ke tempat-tempat yang jurang yang maut gitu. Now a large herd of pigs was feeding there on the hillside, and the demonic spirit begged Jesus to let them go into them. Kemudian di kaki bukit itu banyak babi-babi yang sedang mencari makan gitu ya. Kemudian setan-setan tadi, legions tadi, ngemis, minta-minta, memohon-mohon kepada Yesus untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Lah kemudian oleh Yesus di pasal 8 ayat 32 itu diizinkan, wes kamu jangan merasuki, jangan nyurupi, jangan memasuki orang ini, lebih baik kamu masuk ke babi-babi saja, gitu ya. So the demons came out of the man and went into the pigs, and the herd of pigs rushed down the steep slope into the lake and drowned. Ya, kemudian setan-setan itu masuk ke babi-babi itu, keluar dari orang itu, kemudian masuk ke babi, dan babi itu mati lemas. Ya, jadi di sini Legion itu diyakini nama sekelompok roh jahat yang merasuki seorang pria. Ya, kemudian dia diyakini itu tinggal di Gadara. Jadi di Gadara itu sebelah timur Danau Galilea. Ya, Danau Galilea itu danau air tawar terbesar di Israel yang luasnya sekitar 166 km persegi luasnya ya. Dalamnya sekitar 43 meter. Ya. Nah, ada juga yang menyebut bahwa jin itu adalah setan. Sekali lagi ini menurut kekristenan atau Alkitab, rujukannya adalah Imamat pasal 17 ayat 7, 2 Tawarikh pasal 11 ayat 15, dan Yeyasa pasal 13 ayat 21. Jadi rekan-rekan sekalian, kita melihat cerita Yesus tadi. Jadi ada orang kesurupan ya, kemudian ada Yesus, nah kemudian berinteraksi dengan Yesus. Yang berinteraksi itu bukan orang itu, tetapi adalah setan-setan, banyak setan, yaitu legion yang merasuki orang itu, kemudian berinteraksi dengan Yesus. Oleh Yesus diminta setan itu keluar dari seseorang, kemudian setan itu takut dengan Yesus, nurut setan itu dengan Yesus, lalu setan itu minta izin masuk ke babi, diizinkan oleh Yesus, setan itu masuk ke babi, dan babinya lantas mati. Ya.
Kalau kita melihat fenomena orang Islam tuh gitu kan, ada orang kesurupan kemudian diajak ngomong gitu ya. Atau seperti orang kuda lumping gitu. Ya, jadi orang yang ngomong sama orang tapi yang ngomong itu sebenarnya bukan orang itu, tetapi diyakini yang merasuki orang itu yang sedang berbicara dengan pawang tersebut. Ya. Jadi ada kemiripan di sini, tapi kita secara lebih mendalam, kita akan mencoba menganalisisnya, insya Allah di pertemuan yang akan datang terkait waktu rekan-rekan sekalian. Oke, sangat menarik saya rasa. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.